Guys, gue baru baca-baca berita nih hari ini. Ini salah satunya yang lagi gue tunggu-tunggu ini sebenarnya soal cuaca ini guys. Jadi detik.com nih guys. Ini hari ini memberitakan BMKG hari ini titik 2. Perakiraan cuaca 11 Oktober 2023. Jakarta hujan nggak ya? Nah, itu pertanyaan detik. Nah, BMKG menjawab tuh guys. Nah, kenapa sekarang soal cuaca ini menjadi perhatian gue nih guys. Gue resah soal cuaca ini. Karena kita udah panjang kemaraunya guys. Lu semua ngerasain kan betapa dalam beberapa hari, beberapa bulan ini terakhir ini ke belakang itu. Cuacanya panas banget, terik, kering lagi. Dan suhunya guys, mulai dari 37, 38, 39, bahkan 40 guys. 40 derajat Celcius. Ngucur ini keringetin ini. Jadi itu meresahkan. Yang kedua, dampak cuaca guys. Air guys. Air-air sungai nyurut sehingga bakteri bahan-bahan pencemar itu sungai itu makin tercemar guys. Karena air sebagai pengencernya debitnya berkurang jauh sehingga air itu benar-benar sangat tercemar. Yang ketiga, kita juga kemarin-kemarin terutama kota Jakarta ya guys dan sekitarnya. Polusi udaranya terutama Jakarta. Tahu nggak lu guys? Lu udah pada tahu ya? Sorry guys. Tapi intinya gue ulang aja. Jakarta menjadi kota berpolusi udara terpolusi. Terpolusi itu guys, kota Jakarta. Di dunia tuh guys, kota-kota besar dunia. Itu menurut IQ Air webnya IQ Air guys. Bayangkan guys, gila nggak guys? Terpolusi bahkan padahal guys ya. Itu kan gakumnya, penegakan hukumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menindak belasan industri. Pembatasan kendaraan. Tapi tetap aja guys. Bahkan menerapkan kebijakan work from home. Tapi polusi tetap tinggi guys. Jadi itu kenapa? Ya karena hujan tidak turun juga guys. Itu pengaruh kemarau juga. Itu baru berdampak dari lingkungan. Masih juga berdampak kepada pangan guys. Banyak petani gagal panen gara-gara kemarau apalagi guys. Kebutuhan air yang kurang. Belum lagi buah-buahan dan macam-macam itu guys. Jadi ketahanan pangan juga terganggu guys. Nah itu dampak-dampaknya. Yang kita rasakan kan hanya udara guys. Sama air paling kering misalnya seperti itu. Tapi yang lu nggak tahu, yang lu nggak rasakan artinya nggak sensitif itu sebenarnya adalah para petani yang mensuplai makanan kita ini semua guys. Itu juga dampaknya luar biasa. Nah makanya pemerintah juga khawatir tuh dengan itu. Maka pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan impor 2 juta ton beras guys. Bayangin 2 juta ton beras. Dan 1 juta ton itu standby. 1 juta ton lagi. Jadi bisa 3 juta ton itu impor itu. Nah, tetapi ironisnya untuk yang ini guys, ini agak sedikit melenceng dari soal kemarau panjang ini guys. Ironisnya, itu di gudang-gudang Bulog kita katanya ya kabarnya itu penuh guys. Nah, dengan barang ini beras akan masuk, maka gudang beras Bulog ini harus dikosongkan itu guys. Tapi ini harus kita cek lagi guys. Jangan-jangan malah salah gue lagi. Gue salah baca itu. Gue waktu itu sekilas gue baca itu gudang-gudang Bulog masih terisi tuh beras-berasnya guys. Nah, tapi ini kita kembali lagi guys soal cuaca ini. Cuaca ini memang pengaruh dari perubahan iklim guys. Indikatornya adalah pola fasenya El Nino dan El Nina. Ini sekarang El Nino ini yang tadinya siklusnya 7 tahun, tiba-tiba sekarang ini tahun ini nih turun menjadi 3 tahun polanya itu. Sebelumnya dari 7 tahun, turun ke 6, turun 5. Nah sekarang ini
3 tahun siklusnya, guys. Bisa jadi ke depan itu akan lebih cepat lagi karena perubahan iklim ini, guys, El Nino ini. Nah, El Nino ini kan sebenarnya ini meningkatkan suhu, guys. Meningkatkan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, termasuk juga pasunnya angin, guys, dari timur ke barat. Nah, bahkan bisa berbalik itu, guys, arah anginnya ini nih. Nah, jadi kita memang ke depan itu ya memang harus siap, guys. Nah, berkaitan dengan ini, kemarin gue sempet happy tuh, guys. Jadi BMKG di bulan September awal itu awal dan pertengahan mengatakan bahwa memprediksi bahwa kemarau itu akan panjang, masih akan panjang sampai Oktober, sampai di bulan Oktober akhir ini. Masih akan ada kemarau panjang yang suhunya bisa 39 di 40, guys. Nah, tetapi gua happy di akhir September. Jakarta, pinggiran Jakarta, hujan lebat, guys. Terutama di pinggiran Jakarta ya, di Jakarta Selatan, guys. Gua ngerasain tuh hujan lebat. Sampai gue bilang, "Ye, hujan lebat." Langsung nyes gitu. Gue pikir musim hujan akan mulai tuh, guys. Ternyata gue tunggu besok-besoknya, nggak ada hujan lagi, guys. Oke, setelah itu tiba-tiba ketika gue kemarin ke Ciawi itu di tanggal 28 September, di akhir 28 September kemarin, guys. Hujan lebat, guys. Waduh, ini jangan-jangan bener-bener nih musim hujan lagi nih. Ternyata enggak juga, guys. Nah, tapi kemarin-kemarin ini di awal Oktober BMKG mengatakan, bahkan kemarin ini, bahwa musim hujan akan mulai terjadi. Hujan lebat akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi tidak semua wilayah. Jadi sporadis dia, misalnya di Kalimantan Barat, di Sumatera Utara, di Papua atau di mana. Seperti itu, guys. Maka BMKG pun kemarin itu mengeluarkan lagi ramalannya, prediksinya berkaitan dengan beberapa curah hujan itu. Nah, yang lain adalah kenapa kemarin itu hujan terjadi, guys? Ternyata BMKG dan beberapa stakeholder lainnya itu juga punya melakukan rekayasa, guys. Jadi ketika terjadi ada awan yang berpotensi hujan, BMKG melakukan stimulan itu ke sana, ke awan itu, supaya terjadi hujan itu turun, guys. Jadi diam-diam itu kita nggak tahu, bahwa kita hanya tahunya bahwa hujan turun, guys. Kita dapat rezeki hujan turun. Tapi sebenarnya itu di balik itu ada peran juga dari BMKG dan juga stakeholder yang lainnya, guys. Begitu, guys. Jadi kita ini harus berterima kasih juga tuh ke BMKG. Walaupun misalnya yang prediksi yang sekarang dia salah dan dia mengkoreksi bahwa hujan akan mulai turun di bulan Oktober ini. Nah, ketika hujan turun lagi di bulan Oktober ini, guys, kita juga harus hati-hati. BMKG juga sudah mengingatkan bahwa hujan lebat itu hati-hati akan menimbulkan banjir, tanah longsor, petir, angin besar, tidak menutup kemungkinan juga angin puting beliung, kan. Jadi kita harus prepare, guys, menyambut musim hujan ini, guys. Jadi gitu, guys. Kita memang dalam menghadapi iklim sekarang dengan adanya perubahan iklim, kita memang harus care terhadap lingkungan, guys. Terutama misalnya soal sampah, soal apa, kita udah harus hati-hati itu, guys. Itu tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita, guys. Oke, guys, saya resah, saya bangga, saya Endra.